Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita juga mau berterima kasih buat tim Present Worship yang sudah melayani hari ini. Kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Puji Tuhan, luar biasa. Well, selamat datang di Zion Church of Christ. Saya berdoa buat saudara. Saudara tetap senantiasa di dalam berkat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Well, kita melanjutkan di mana di bulan Maret ini tema yang kita bahas adalah berbicara mengenai roh takut akan Tuhan. Dari minggu yang pertama kita sudah berbahas apa itu sebenarnya roh takut akan Tuhan. Minggu yang kedua juga kita juga berbahas tentang roh takut akan Tuhan. Nah, roh takut akan Tuhan saya ingatkan kembali bahwa itu bukan menjadi orang yang ketakutan seperti takut sama setan atau takut menghadapi hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Tapi bicara roh takut akan Tuhan itu bicara mengenai rasa kagum kita sama Tuhan yang begitu luar biasa telah menyelamatkan dan telah menjaminkan kehidupan kita sampai dengan hari ini. Dan untuk itu di tema hari ini yang saya bawakan adalah tentang makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, ini merupakan perkataan Yesus pada saat murid-muridnya datang kepada dia. Ketika Yesus ditawari makanan, Yesus berkata bahwa dia punya makanan. Dan makanan dia yang terutama itu berbicara mengenai menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau bicara makanan itu ada sesuatu yang setiap hari pastinya itu menjadi konsumsi utama kita. Dan orang kalau tidak makan itu bisa ribut ya kan. Kalau nggak makan itu bisa menjadi persoalan tentunya. Jadi artinya itu menjadi hal yang vital, hal yang utama. Nah, Yesus mengatakan bahwa yang utama di dalam kehidupan Yesus adalah melakukan kehendaknya Bapa, bukan melakukan kehendaknya dia. Karena tadi saya katakan bahwa Yesus berkata, padaku ada makanan yang lebih penting daripada yang kamu bawa, yaitu melakukan kehendak Bapa. Mungkin kalau saudara lagi kerja, saudara lagi sibuk gitu ya, tiba-tiba pasangan Anda atau orang tua Anda samperin Anda, ayo makan dulu, gitu kan? Atau bawain makanan ke tempat Anda kerja gitu. Anda bisa jawab dengan ayat ini, padaku ada makanan yang lebih penting. Wah, gitu kan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara, kisah ini dimulai, kalau saudara nanti kita, ayat utama kita tuh dari, nanti saudara baca sendiri dari Yohanes pasal 4 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Ini kisah tentang seorang perempuan Samaria. Bagaimana perempuan Samaria ini dari hidup yang di bawah, underdog lah istilahnya, dia berubah menjadi pionir. Hidupnya berubah luar biasa. Dan dari orang yang terpuruk, dari orang yang tertutup, yang gak berani ketemu orang, hidupnya berubah total luar biasa. Menjadi orang yang terekspos dan membawa banyak orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan seringkali kita berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan luar biasa, ada orang-orang yang tidak bisa dipakai Tuhan. Apakah Tuhan membeda-bedakan? Menurut saya Tuhan tidak membeda-bedakan, semua orang berhak untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana hal tersebut terjadi. Nah, saya kasih peta dulu sama saudara, gambar peta, terang banget ya. Oke. Nah saudara, di peta ini adalah peta di Yerusalem yang di bawah ini. Yerusalem itu adalah bait Allah di sana. Yesus baru selesai melayani di Yudea, dia baru selesai dan dia mau kembali ke Galilea. Di Galilea itu ada danau ya, Danau Galilea, dan di dekat Yerusalem, artinya dekat dari Yeriko itu ada Laut Mati. Jadi biru ini sungai, jadi dari Danau Galilea itu mengalir terus berakhir atau bermuara di Laut Mati. Nah, bicara mengenai Laut Mati, kalau saudara yang mungkin pernah ke sana atau belum ke sana, saya jelaskan sedikit bahwa Laut Mati itu under 400, di bawah permukaan laut gitu, under the sea. Jadi itu tempat yang artinya air tuh nggak kemana-mana lagi. Itu sebabnya kadar garamnya sangat tinggi sekali. Makanya kalau kita ke Israel, kita akan masuk ke Yeriko. Dari Yeriko tuh dekat ke Laut Mati. Anda kalau ke Laut Mati nggak perlu belajar berenang. Dijamin Anda di Laut Mati bisa berenang sambil baca koran. Kenapa? Karena di situ ngambang, saudara. Saya praktekin betul, saya bawa koran dan di situ Anda nggak usah berusaha berenang. Kalau di Laut Mati, Anda harus rilis. Artinya apa ya? Berserah. Karena kalau Anda berusaha berenang, Anda payah dan itu membahayakan buat Anda.
Kalau itu masuk ke mata, pedesnya minta ampun. Jadi jangan sampai kena ke mata Anda. Jadi caranya adalah apa? Cukup jongkok, duduk dan jatuhkan dirimu ke belakang. Dan dijamin Anda akan mengambang. Dan Anda bisa sambil baca koran. Wah, luar biasa saudara. Ya kan? Anda yang belum pernah berangkat ke sana, ya kan, berdoa. Ya. Sambil bekerja lebih giat lagi, amin, puji Tuhan ya. Agar apa? Agar Anda punya tabungan lebih banyak lagi, agar saudara bisa berangkat ke sana. Nanti kalau memang Tuhan dalam artian kita mau berangkat sama-sama, saya mau buka acara tur ke sana, ya boleh nanti sama-sama saya kita berangkat ke sana ya. Yang tepuk tangan yang pasti berangkat duluan tuh ya. Saudara mau berangkat tepuk tangan dulu yang kencang saudara, amin. Haleluya. Nah, saya kembali ke sini. Yesus itu memilih jalur dari Judea ke Galilea lewat ini nih. Apa di tengah sini? Sama wilayah Samaria. You know, mostly orang Yahudi, mereka menolak jalan lewat Samaria. Mereka lebih memilih jalan lewat Perea. Padahal jalurnya lebih memutar untuk ke Galilea. Why? Kenapa? Karena orang Yahudi itu ciong. Apa bahasa Inggris ciong itu ya? Against, musuhan sama orang Samaria. Jadi orang Yahudi itu nggak mau lewat orang Samaria. Padahal orang Samaria itu orang Yahudi juga. Masalahnya orang Yahudi yang di Samaria sejak penjajahan Babilonia, orang-orang yang ada di Samaria sudah kawin campur. Jadi orang Yahudi itu harus menjaga darahnya, bloodline-nya itu harus sesama orang Yahudi. Nah, mereka kawin campur di luar orang Yahudi dan penyembahan mereka bukan tata cara Yudaism lagi, tapi mereka mengikuti tata cara penyembahan agama-agama lain gitu. Makanya buat orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka melarang orang Samaria atau Yahudi Samaria untuk datang beribadah di Bait Allah. Ditutup itu, tidak boleh. Makanya orang Samaria itu dikatakan kaum tercemar dan mereka tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Makanya orang Samaria benci sama orang Yahudi, Yahudi juga sebaliknya demikian. Tapi yang menariknya, Yesus memilih jalurnya lewat Samaria. Oke, dia lewat Samaria, bukan karena faktor geografis, lebih cepat, jalurnya lebih dekat. Bukan, tapi ada misi, sama-sama katakan ada misi. Misi dalam artian Yesus bergerak bukan berdasarkan apa yang dia mau. Tapi seperti tadi ayat pembuka kita, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, sampailah Yesus di cerita ini, dia melewati Samaria bersama murid-muridnya, ada sebuah sumur, namanya sumur Yakub. Namanya sumur Yakub itu penting saudara, penting buat orang Yahudi, penting juga sebenarnya buat orang Samaria, karena orang-orang Yahudi pastinya akan terkait dengan sumur Yakub ini. Lantas Yesus berhenti di situ, dia beristirahat karena kelelahan. Menarik di sini, Yesus bisa lelah. Berarti secara spirit dia adalah Tuhan, tetapi secara fisik dia manusia biasa yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa mengalami keletihan. Nah, ini pelajaran tingkat tinggi sebenarnya. Tapi saya coba bukain sama saudara, agar saudara paham. Kita ketika bertobat, percaya Tuhan Yesus, kita diajarin sekarang terbuka nih. Manusia itu diciptakan dari apa? Coba tolong bantu saya. Debu, tanah. Yang bikin manusia ini hidup dihembuskanlah apa? Roh Allah. Itu yang membuat manusia jadi makhluk hidup. Ini sebelum jatuh dalam dosa ya saudara. Roh Allah hidup. Makanya ketika manusia makan buah, berbeda dengan sebelum makan buah. Betapa Adam dan Hawa powerful. You know, bagaimana mereka bisa kasih nama binatang sesuai dengan karakteristiknya. Mereka memiliki pikiran Allah yang luar biasa, cemerlangnya. Mereka memberi nama dan lain sebagainya. Tapi begitu mereka makan buah itu, roh Allahnya putus dari mereka. Dan mereka mengalami kematian secara spirit. Makanya mereka mengalami degradasi, kemunduran dan lain sebagainya. Nah, disinilah saudara bisa melihat manusia akhirnya mengalami kemerosotan. Kalah dengan yang namanya setan. Setan begitu berkuasa. Sampai pada waktu Yesus datang, iblis dikalahkan. Dan ketika iblis dikalahkan,
kuncinya semua yang di kerajaan maut yang dikuasai iblis diambil sama Yesus, dan itu diberikan kepada orang yang percaya pada Yesus. Nah, begitu Anda menjadi orang percaya pada Yesus, Roh Allah hidup lagi di dalam diri saudara. Dan saudara, berarti dari sini saudara bisa melihat, berarti kita sekarang disebut sebagai makhluk roh yang sudah dihidupkan, tapi dibungkus oleh daging. Sama seperti Yesus berarti. Berarti powerful kuasa itu ada di dalam diri kita karena kita manusia roh. Tetapi kita dibatasi oleh daging. Itu sebabnya kita ada masa hidupnya, betul nggak? Itu sebabnya dalam pertambahan usia, lama-lama yang tadinya tampan akan mengalami kemerosotan tubuh fisiknya. Yang cantik akan mengalami kemerosotan. Saya selalu bilang sama laki-laki yang suka punya cewek muda gitu ya kan. Udah punya istri, cari lagi bini muda. Ada pesan khusus buat Anda. Semuda-mudanya bini muda suatu hari pasti tua juga. Nah itu dia ya. Jadi artinya saya katakan sama saudara, physically kata Paulus, suatu hari aku akan meninggalkan tubuh jasmani ini. Betul. Kita akan menerima tubuh kemuliaan. Karena selama kita masih ada di dalam tubuh fisik ini, kita mengalami berbagai penderitaan, kelelahan, dan lain sebagainya. Maka di dalam tubuh fisik, Anda bisa ngalamin kolesterol, betul ya? Ngalamin sesak napas, betul nggak? Ngalamin flu pilek, betul? Saudara mengalami pegel-pegel, kram-kram, encok, belum lagi tambahan asam urat, ya nggak? Begitu banyak kita mengalami berbagai kelemahan di tubuh. Ya, kita dibatasi. Tapi secara spirit, Anda pahami baik-baik. Secara spirit Anda sempurna di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya dijaminkan pemahaman ini. Nah, Yesus di dalam keterbatasan fisiknya, dia duduk di situ. Apa yang terjadi? Di jam 12 siang, murid-muridnya pergi cari makan, ninggalin dia. Karena memang Yesus suruh, yaudah kamu cari makan, saya tunggu di sini. Begitu Yesus tunggu di situ, datanglah seorang perempuan bawa tempayan untuk mengambil air. Dan yang menariknya saudara, perempuan di Samaria, di kota Sikem, kalau ngambil air biasanya pagi-pagi, bukan siang hari. Kalau siang hari itu udah panasnya minta ampun. Tapi perempuan ini datangnya siang hari. Kenapa? Karena dia status sosialnya yang membuat orang-orang terganggu melihat dia. Dia juga tidak mau ketemu dengan orang banyak. Makanya dia memilih, perempuan ini memilih jam 12 siang agar nggak ada orang yang dia temuin. Dia kaget ternyata di situ sudah ada siapa? Ada Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini menjadi menarik. Yesus melewati Samaria bukan karena faktor geografis yang lebih dekat, tapi karena ada tugas misi yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Menjumpai perempuan Samaria ini. Dan ini menariknya saudara, bahwa perempuan Samaria ini begitu hidupnya tertolak luar biasa. Saudara pernah mengalami penolakan? Saudara pernah tertolak seperti perempuan Samaria? Bayangin perempuan ini menjauhkan dirinya dari semua orang. Kenapa? Kalau dia datang ambil air pagi-pagi, semua perempuan akan mencibir. Lu tahu gak tuh perempuan tuh? Gila tuh, suaminya 5. Terus laki yang sama dia, bukan suami dia. Kalau gue ya, sambil ngobrol kan perempuan gitu ya. Kalau gue ya, gue sih bilang sama laki gue, jaga-jaga lu ya, jangan deket-deket sama dia. Lu lebih baik, laki lu juga lu jagain deh. Hati-hati tuh perempuan seperti itu tuh, waduh. Jadi beban mental perempuan Samaria ini begitu luar biasa. Saya gak tahu, mungkin dia cantik sekali kali saudara. Sampai 5 kali kawin saudara. Perempuan bisa ganti pria 5 kali. Dan laki-laki yang sama dia, itu bukan lakinya dia. Jadi tinggal bareng aja. Perempuan ini begitu tertutup, gak mau ketemu orang, gak pernah bertetangga. Dia mencari waktu bagaimana kalau keluar rumah gak ada orang. Dia mencari waktu-waktu yang sepi dan lain sebagainya. Nah saudara, dia gak pernah bisa berusaha untuk membebaskan dirinya. Dari apa? Dari rekam jejak digitalnya. Karena orang banyak sudah tahu, satu kampung sudah tahu siapa perempuan ini. Dan dia sebenar-benar tidak bisa membereskan diri dia. Bahkan dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Ini orang begitu luar biasanya hidupnya terpuruk. Tapi di sini saya katakan sama saudara, Yesus datang ke kota Samaria, dia melewati Samaria untuk memulihkan perempuan ini. Dari sini saudara bisa melihat, apakah jalan hidup saudara itu kebetulan atau memang sudah Tuhan atur. Kalau saudara hari ini ada di sini, kalau sekarang saudara menjadi orang percaya pada Yesus, itu kebetulan
atau karena kehendak Tuhan. Mantap. Jadi kalau hari ini saudara sedang ada masalah, ada tantangan pergumulan, saudara pikir, gimana ya Tuhan saya menghadapi situasi ini? Jangan takut. Tuhan tidak akan biarkan saudara berjalan sendirian. Saudara mungkin kesulitan untuk keluar dari masalah yang sedang saudara hadapi. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan Anda sendirian. Dia akan memberikan Anda pertolongan dan jalan keluar yang datang daripada Dia. Dan kita mau belajar dari perempuan ini, bagaimana perempuan ini bisa mengalami hidup yang berubah. Dan kita mau belajar bahwa hidup ini seharusnya bukanlah berfokus kepada kemauan kita. Tapi belajar seperti Yesus, fokusnya kepada kehendak Bapa. Nah, pelajaran pertama tentang berfokus kepada kehendak Bapa, yang pertama kita bisa melihat di sini, Yesus menembus batasan sosial dan batasan budaya yang ada saat itu. Dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 9, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus melewati Samaria karena itu ada misi, bukan sekedar berjalan lewat situ karena faktor jarak yang lebih dekat. Dan di situ dia bertemu dengan perempuan Samaria. Ada beberapa yang saya mau sebutkan buat saudara, apa saja yang ditembus oleh Yesus, batasan-batasan yang dibuat oleh Yesus, dia mengalami terobosan. Yang pertama adalah batasan sosial. Tadi sudah saya katakan, orang Yahudi tidak ngobrol dengan orang Samaria. Tapi Yesus, dia ngobrol dengan orang Samaria. Ini menjadi menarik. Dia buka pembicaraan dengan orang Samaria. Dan dia bisa nyambung dengan orang Samaria, si perempuan ini. Yang kedua, batasan gender. Rabi itu tidak ngobrol secara langsung dengan perempuan, ada batasan. Oke. Tetapi Yesus mau ngobrol dengan perempuan ini. Sepertinya ada jaga jarak yang jauh gitu antara seorang pemimpin agama dengan orang biasa. Seperti ada level, ada jarak jauh yang tidak boleh terseberangi seperti itu. Tapi Yesus, batasan gender ini tidak di hadapan Yesus itu dihilangkan sama Yesus. Dan yang ketiga adalah batasan apa? Batasan moral. Tadi sudah saya katakan, semua orang tahu siapa perempuan ini dan semua orang menjaga jarak dari perempuan ini. Apalagi ibu-ibu, dia menjagai pasangannya agar tidak dekat dengan perempuan ini. Dan mungkin kalau perempuan ini masuk restoran, ya kan? Begitu dia makan, mungkin piring bekas makan dia itu dibuang ke tong sampah kali saking najisnya. Atau mungkin ada tulisan dilarang masuk dan lain sebagainya. Anda bisa melihat batasan-batasan ini itu diterobos oleh Yesus. Apa yang saya maksudkan dari sini pelajaran bagi kita? Sebagai pengikut Yesus, Anda dan saya jangan pernah atur hubungan dengan seseorang karena status sosial. Kalau dia kaya, mau gue deketin. Mobil lu apa? Baru gue temenin. Saudara, kalau Anda mau datang, mau kabar baik, jangan pilih-pilih. Seringkali kita suka pilih-pilih. Ya kan? Seringkali kita suka pilih-pilih sama orang tertentu. Saudara, Yesus tidak memilih-pilih. Anda tahu batasan sosial buat orang Yahudi. Kalau orang sakit kusta, itu gak boleh dekat sama orang sehat. Orang kusta itu dianggap cemar. Kalau ada orang sehat, kesentuh aja sama orang kusta, orang sehatnya dianggap tidak tahir dan harus dikucilkan selama 7 hari bahkan sampai 14 hari. Jadi orang kusta pada waktu sakit minta tolong sama Yesus, didoain. Cara doanya gimana? Dari jauh, Yesus tolong kami, doakan kami, sembuhkan kami. Dia dari jauh saudara, dia gak mau dekat. Karena begitu terasingnya. Tapi Yesus deketin orang kusta. Yesus pegang orang kusta. Yesus tidak ketularan, tidak tahir. Tapi Yesus justru menularkan kesembuhan buat orang kusta. Saya bisa saudara mengerti. Kekristenan bukan menjaga jarak. Kekristenan merasa bahwa saya gak mau bergaul dengan dia. Dia Kristennya levelnya di bawah, saya levelnya di sini. Saudara, saya ini turun gunung kalau mau bilang level. Level saya udah ketinggian sebenarnya. Sama orang-orang yang ada di dalam pelayanan, level saya jauh. Makanya saya suka stres sama teman-teman yang pelayanan. Kenapa? Karena saya pikir mereka bisa seperti saya. Tapi ternyata saya nggak bisa begitu. Saya mesti turun gunung dan saya mesti nemuin mereka. Saya mesti sejajar dengan mereka. Baru saya angkat mereka. Begitu. Dari dulu saya mimpin pujian. Ketika mimpin pujian saya sudah siapin teks lagunya. Begitu datang ke gereja, saya kasih teks lagunya sama pemain keyboard. Karena dulu belum ada full band, masih single keyboard. Dari 5 atau 6 lagu yang saya kasih, tahu nggak pemain keyboard dia bilang apa? Pak Romi, maaf nih, nomor
Nomor 1 saya nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, 3 nggak bisa gitu. Dari 6 lagu dia cuma bisa 2. Aduh, gimana dong? Saya udah siapin dari rumah, saya udah doain loh lagu-lagunya. Akhirnya saya diem dulu dong. Akhirnya saya bilang gini, ya udah deh kalau gitu yang kamu bisa lagu apa? Gitu jadinya. Jadi akhirnya bukannya WL, saya sebagai WL yang ngatur musik, akhirnya terbalik musik yang ngatur WL. Jadi musik yang ngasih tahu, saya bisanya lagunya ini. Akhirnya ya udah deh. Jadi saya ikutin. Jadi otak saya bekerja tuh. Gimana caranya bisa menyesuaikan dengan kemampuannya dia. Yang tadinya level saya sini, ekspektasi saya, nggak tahu ketemu dengan dia di sini. Ya, akhirnya saya melorot ke bawah deh. Ngejar dia. Itu yang saya lakukan. Itu saya lakukan. Dan itu bukan 1 minggu aja. Udahlah minggu depan kan ganti. Enggak, tiap minggu ketemu dia. Bayangin saudara. Tiap minggu ketemu lagi. Jadi dari rumah saya udah nggak nyiapin lagu lagi. Yang saya siapin apa? Saya siapin hati agar tidak marah-marah. Udah itu aja. Jadi setiap kali ketemu dengan dia, bisanya lagu apa? Dia kasih pilihan. Udah, baru saya sesuai dengan pilihan dia. Tapi dari situ saya bisa bawa dia, akhirnya mulai naik dan dia bisa berubah lebih baik dari level sebelum dia masuk ketemu saya. Jadi artinya saudara, kekristenan itu nggak boleh ada batasan sosial. Amin. Kita harusnya jangan ada batas sama orang. Dalam artian, kalau engkau mau mengasihi orang, jangan pilih kasih. Mau tolong orang ya udah, kita tolong siapa yang kita bisa bantu. Banyak kali orang Kristen ada batasan tertentu. Dalam moral juga, ketika kita lihat, dia moralnya kurang tuh, jadi kalau ngobrol sama dia nggak usah lah, segala macam. Gereja kita punya values. Salah satu values kita adalah apa? Yaitu kita menjangkau orang dari berbagai macam latar belakang. Accepted. Kita menerima semua orang. Kita tidak menutup mau orang itu latar belakangnya seperti apapun juga. Kekristenan mengajarkan seperti ini. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, pelajaran pertama kita hari ini dari perempuan Samaria ini adalah apa? Bahwa kita harus jadi seseorang yang bisa merangkul semua area. Amin. Jangan merasa bahwa kita yang paling bersih, paling baik dan lain sebagainya. Ya kan? Itu kan yang terjadi di Indonesia. Yang baru dapat pujian promosi, yang baru dapat pujian hasil kerja yang luar biasa, korupsinya luar biasa. Akhirnya kita berdoa buat Indonesia. 2025 ini memang tahun yang luar biasa ya. Semua yang tidak kelihatan tiba-tiba kelihatan ya. Semua yang tersembunyi sekarang pada bermunculan semuanya. Ajaib luar biasa, haleluya. Yang kedua saudara, Yesus tadi yang pertama menembus batasan sosial. Yang kedua, Yesus menawarkan air kehidupan. Anda bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 26. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan ini, dia menawarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar air biasa. Mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 13. Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, Anda bisa lihat di sini cara Yesus tuh dahsyat. Kan orang Samaria sama orang Yahudi nggak ngobrol. Tapi di sini terjadi perbincangan dan membuat perempuan ini Samaria ini mau mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Ini teknik marketing yang luar biasa. Jadi cara Yesus, pada waktu dia ketemu dengan perempuan Samaria, yang pertama dia lakukan adalah apa? Dia ngobrol dulu dari kejadian yang sedang dikerjakan oleh si perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini lagi ngambil apa? Air. Yesus ngobrol dari situ. Dia ngobrol tentang air yang diambil oleh perempuan ini. Ya kan? Perempuan ini berkata bahwa dia ambil air ini, dia untuk kehidupan dia, untuk minum dan lain sebagainya. Yesus juga berbicara dari situ, dari air tadi. Tapi dari situ Yesus habis ngobrol tentang apa yang dikerjakan perempuan itu, Yesus mulai memberitahukan bahwa kalau kamu minum air itu, kamu pasti balik lagi ke sini dan kamu pasti haus lagi. Tapi kalau kamu menerima air yang aku berikan, kamu tidak akan pernah haus lagi, bahkan air yang aku berikan itu jadi mata air yang malahan memberkati orang-orang sekitar kamu. Yang kedua adalah apa? Yesus bikin perempuan ini penasaran. Itu dia. Jadi teknik marketingnya adalah pertama ngobrol dulu dari versinya dia. Habis itu kita bawa produk kita, tetapi kita kasih tahu keunggulannya dan kita kasih tahu kelebihannya. Kalau kamu punya ini akan terjadi seperti apa. Ketika dia mulai penasaran, Yesus masuk lagi lebih dalam lagi.
Semuanya pertanyaan yang disampaikan Yesus. Dan yang pada akhirnya perempuan ini akhirnya semakin tertarik kembali. Baru akhirnya dari hal yang duniawi berubah kepada hal yang rohani. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat setiap kita. Kita boleh ngobrol sama orang lain nggak, sama siapapun? Boleh. Ngobrol hal duniawi boleh nggak? Boleh. Ngobrol fashion hari ini boleh nggak? Boleh. Ngobrol tentang makanan boleh nggak? Boleh. Tapi saya sarankan sama saudara, setiap kali saudara ngobrol hal yang duniawi, mulai tarik ke arah yang rohani, seperti Yesus. Dia bawa selalu kepada hal yang rohani. Karena banyak orang di dunia ini selalu mencari kepuasan berdasarkan standar apa yang orang dunia katakan. Mereka mengejar harta, semakin punya barang ini, semakin memiliki ini itu, semakin katanya bahagia. Pertanyaan saya sederhana, kalau saudara belum punya mobil, begitu saudara beli mobil, saudara bahagia nggak dengan mobil itu? Senang nggak? Ya, berapa lama senangnya? Selama-lamanya? Tidak. Ada masa berlakunya, betul ya? Akhirnya mobil yang tadinya kita senang lama-lama jadi barang apa? Barang biasa aja. Betul nggak? Betul. Atau saudara ganti mobil baru lagi, wah senang lagi naik kepuasan Anda. Berapa lama puasnya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, akhirnya jadi biasa lagi. Disinilah saya katakan sama saudara, orang berpikir kepuasan mereka dari dunia ini. Tapi di sini Yesus mengajarkan bahwa kepuasan sejati cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau orang punya Yesus, ketika orang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti air yang tadi Yesus katakan, ketika kita menerima di dalam pengurapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan, saudara tingkat kepuasanmu akan selalu terjaga dan rasa puas dirimu akan bisa ditransfer sama orang-orang sekitar kamu. Orang-orang sekitar kita akan bahagia dengan urapan yang ada pada diri kita. Disinilah makanya kenapa Tuhan mengajarkan tentang air hidup. Karena bagi orang dunia, mereka mengejar apa yang dunia sediakan. Tapi buat Anda dan saya, pada saat kita mengejar air kehidupan, pada waktu kita mengejar hadirat Tuhan, berkat Tuhan pasti berlimpah bagi hidup Anda. Dan satu sisi lagi, Anda akan puas dengan apa yang ada di tangan saudara. Amin. Anda gak pusing dengan apa yang orang dapat. Orang mau punya A, B, C, dan lain sebagainya. Anda akan tetap tenang dengan berkat yang ada di tangan saudara. Yang membuat kita tidak bahagia karena kita meng-compare apa yang orang punya dengan apa yang kita miliki. Saya takutnya yang saudara compare barang gak apa-apa, tapi akhirnya saudara compare pasangan Anda. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu yang duduk di sana ingat baik. Anda tidak boleh meng-compare pasangan Anda karena itu sudah pilihan Anda. Ada amin. Makanya para ibu-ibu saya selalu bilang, atau mereka wanita-wanita muda ingat yang baru menikah, saya bilang Anda tidak boleh compare pasangan atau suami Anda dengan pria lainnya. Atau mungkin Anda sambil duduk di sana, sambil bengong, seandainya suami saya seperti pendeta di depan ini. Nah itu bahaya tuh ya, awas nggak boleh itu. Ada orang yang mungkin berpikir seperti itu. Tapi saya katakan sama saudara, tidak boleh kita meng-compare keluarga kita dengan yang lain. Mengucap syukurlah dengan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Mengucap syukurlah dengan bisnisnya saudara kerjakan hari ini, amin. Mengucap syukurlah dengan keluarga yang ada pada saudara hari ini, amin. Mengucap syukurlah dengan pencapaian yang saudara izinkan sampai hari ini. Pada saat saudara mengucap syukur, nanti Tuhan percayakan yang lebih lagi. Intinya, apapun yang kita terima, kan tujuannya bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Karena semuanya diberikan berdasarkan kehendaknya Tuhan. Pelajaran yang ketiga, kalau yang pertama tadi Yesus menembus batasan sosial, batasan budaya, Yesus menembus, yang kedua Yesus menawarkan air kehidupan dari hal yang duniawi diarahkan kepada hal yang kekal. Yang ketiga, Yesus mengubah kehidupan dan membawa misi. Maksudnya, ketika murid-muridnya datang kembali dengan makanan, mereka heran, kok Yesus gak mau terima makanan? Yang tadi saya sudah bilang, kalau saudara lagi sibuk kerja, saudara ditawarin makanan, saudara bisa jawab. Daripada saudara menolak, enggak, gue gak mau makan. Bilang, padaku ada makanan yang lebih penting. Wah gitu. Jadi saudara bisa menolaknya dengan halus gitu kan. Nah di dalam Yohanes pada pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus mengajarkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada perkara jasmani, yaitu menyelesaikan misinya Tuhan. Ini menjadi bagian yang sangat penting buat anak-anak Tuhan. Pekerjaan kita melakukan misinya Tuhan, saudara. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk kaya, punya ini, punya itu, bukan. Kaya itu efek samping, bilang sama-sama, kaya efek samping. Bilang jabatan tinggi itu efek samping. Yes, tujuan utamanya itu bukan untuk jadi terkenal. Tapi tujuan utamanya bagaimana kehidupan kita bisa menyelesaikan misinya Tuhan. Saudara, kalau hidup ini kita tidak mengejar misinya Tuhan, kita akan jadi bosennya luar biasa. Saya melayani dari tahun 98 saya bertobat sampai hari ini 2025, saya nggak pernah minta cuti. Cuti pelayanan, nggak ada. Saya dari tahun 98 sampai tahun ini. Orang kerja setahun dikasih cuti berapa? 12 kali. Kenapa sampai ada cuti 12 kali? Karena saudara kerja terus apa? Jenuh. Anda butuh refresh, betul. Tapi di dalam Tuhan saya nggak pernah jenuh. Kenapa? Karena saya mengerjakan misinya Tuhan. Itu yang membuat saya ter-challenge dan itu membuat saya bergairah terus sampai saat ini. Oke, saudara suka main game? Suka main game ya? Oke, di dalam game itu yang membuat Anda tertarik untuk main karena di dalamnya dari level 1 ke level berikutnya selalu ada perubahan challenge-nya, betul ya? Waktu Anda selesai di level 1, saudara di-challenge lagi ke level selanjutnya, level 2. Selesai level 2, saudara di-challenge lagi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saudara sampai level tertentu, terus nggak ada challenge lagi, kira-kira saudara masih mau mainin game itu nggak? Kalau saudara mainin terus, hasilnya lama-lama apa? Bosan, betul. Kenapa banyak orang Kristen bosan hidupnya? Karena nggak mau bergerak dengan misinya Tuhan. Mereka bergerak berdasarkan apa? Pengejaran pribadinya. Akhirnya apa? Jenuh. Saya bangun gereja nih saudara. Lelah nggak? Capek. Saudara bayangin perusahaan jasa mana yang ngurusin orang dari lahir sampai mati? Ada nggak? Cuman gereja saudara. Gereja ngurusin orang dari lahir sampai mati. Udah mati bikin masalah lagi. Kamu kenapa nggak merit? Udah umur segini. Kata mama sebelum meninggal, koko dulu yang merit baru saya yang merit. Tuh udah mati aja bikin susah tuh. Ada orang tua gitu. Udah mati aja bikin susah. Jadi saudara bayangin, melelahkan memang dalam memanage ini, memaintain pelayanan. Ngurusin satu demi satu, menggembalakan jemaat, ya kan? Nanti yang satu udah sedih mulu akhirnya diberesin udah kelar, nanti ganti lagi yang lain gitu kan. Ada lagi, begitu terus. Tapi begitu kita mengikuti kehendak Tuhan, mengerjakan misinya Tuhan, saudara, disitulah kita timbul yang namanya apa? Gairah untuk menjalani hidup ini. Makanya saya nggak pernah bosen, nggak pernah minta cuti, nggak pernah udah lelah deh, saya mau istirahat dulu. Ternyata menjalani pelayanan ini tidak pernah melelahkan. Amin. Dalam rumah tangga juga begitu. Para suami istri ingat baik nih, rumah tangga itu sekolah. Sama-sama katakan sekolah. Sekolah yang gak pernah lulus-lulus. Kenapa? Belajar terus. Sampai kapan? Wisudanya kapan? Nanti pada waktu dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Jadi selama hidup ini belajar terus gak? Belajar terus. Saya belajarin terus tentang istri saya belajarin terus tentang saya. Saya belajar lagi bagaimana tentang anak-anak saya dan lain sebagainya. Belajar tentang anak itu saudara dari umur 0 sampai 5 beda, umur 6 sampai umur 11 beda, umur 12 sampai umur 15 beda. Itu semuanya dipelajari dan itu melelahkan. Tetapi saya katakan sama saudara, begitu kita menjalaninya berdasarkan misi yang Tuhan percayakan, kita akan selalu punya gairah di dalam menjalaninya. Hidupmu tidak akan pernah membosankan. Amin. Hidupmu penuh dengan warna pada waktu engkau berpikir bukan tentang dirimu. Yang menjadi masalahnya, kenapa pelayanan kita stuck? Kenapa pelayanan kita sepertinya jenuh? Karena kita mengerjakannya hanya untuk kepentingan diri kita. Coba diganti, dirubah. Yang kita kerjakan buat orang-orang di sekitar kita mengalami perubahan. Amin. Coba kejarnya seperti itu.
Anda akan selalu punya exciting yang luar biasa. Yang keempat, pelajaran yang terakhir. Yang pertama, Yesus menembus batasan sosial dan budaya. Yang kedua, Yesus menawarkan air hidup. Yang ketiga, Yesus mengubah kehidupan dan membawa misi. Dan keempat, Yesus mengubah satu orang untuk menjangkau banyak orang. Perempuan Samaria ini dijamah Tuhan. Dan dia dipanggil, terakhir dia bilang gini, panggil suamimu. Tahu gak jawaban dia apa? Aku tidak punya suami. Yesus bilang, tepat perkataanmu. Engkau telah 5 kali menikah. Dan pria yang sama kamu sekarang bukan suamimu. Kaget perempuan ini. How? Kok dia tahu? Luar biasa. Karena dia bilang, si perempuan bilang, kami, nenek moyang kami menyembah di gunung, mencari Tuhan. Tuhan bilang, mencari Mesias. Tuhan bilang, sekarang kau telah berjumpa dengan Mesias. Jadi perempuan ini mengalami lawatan Tuhan. Dan setelah dia mengalami lawatan Tuhan, hidupnya berubah. Yang tadinya dia tertutup, gak mau ketemu orang. Yang tadinya kerjaan dia hanya mencari air untuk menghidupi dia dengan menimba di sumur Yakub. Saat itu juga tempayan yang dia ambil, itu ditinggal sama dia di situ. Dia gak ambil air itu lagi. Dia pulang ke kampungnya dengan berlari dengan sukacita. Dia tidak malu ketemu orang. Dia expose dirinya. Dia cerita sama semua orang bahwa saya ketemu dengan Mesias. Dia ceritain semua tentang diri saya. Saya terbuka, dia tahu tentang dirinya. Dia gak malu lagi menceritakan. Dia merasakan bagaimana lawatan Tuhan terjadi buat dia. Dan dia ceritain sama semua orang. Satu kampung dia ceritain. Hari itu kampung Sikem itu hebohnya luar biasa. Bagaimana mungkin perempuan yang dijauhi, perempuan yang tertolak, yang secara moral rusak, hari itu dia mengalami perubahan. Dan dia bisa cerita sama semua orang. Dan semua orang kagum, semua orang penasaran dengan perempuan ini. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Satu kampung bilang begini, coba tunjukin siapa yang telah merubah kamu seperti ini. Satu kampung keluar kampung, Yesus gak masuk kampung itu. Yesus tetap di luar. Di pinggir sumur tadi, satu kampung semua keluar ketemu dengan Yesus. Dan satu kampung semuanya minta dikhotbahin sama Yesus. Dan satu kampung itu bertobat semuanya. Anda bisa melihat di sini? Seringkali kita pikir latar belakang seseorang menentukan keberhasilannya. Kita selalu berkata, wah orang itu masa lalunya buruk. Tuhan gak bakalan pakai dia. Tuhan gak bakalan berkati dia. Tapi hari ini kita belajar, seorang yang memiliki moral yang buruk seperti perempuan Samaria. Begitu dia berjumpa dengan Yesus, dia terbuka berbicara dengan Yesus, dan dia menerima Yesus. Hari itu juga hidupnya diubahkan Tuhan. Amin. Apakah menurut saudara-saudara terbatas untuk saudara bekerja atas hidup, untuk Tuhan bekerja atas hidup Anda? Tuhan bisa pakai hidup Anda. Amin. Anda punya rasa malu? Anda punya rahasia? Anda punya beban berat yang selama ini membuat Anda gak mau terbuka? Anda takut terluka? Anda takut ketemu orang itu akan melukai Anda? Anda takut bahwa hal-hal buruk akan menimpa Anda? Anda takut diomongin orang? Anda takut dicaci maki? Anda takut bahwa hidup ini akan membuat Anda lebih jauh lagi terpuruk ke dalam? Hari ini ada kabar baik. Ada Yesus yang tidak kebetulan mendatangi Anda. Ada Yesus yang berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Aku mau rubah hidup kamu. Kata Yesus, aku mau rubah rumah tangga kamu. Aku mau rubah apa yang tadinya rusak. Aku mau perbaiki di dalam kehidupanmu. Aku mau rubah kesehatanmu. Yang kata dokter gak mungkin sembuh. Tapi hari ini aku bisa bikin mujizat kesembuhan atas hidupmu. Aku mau rubah ekonomimu. Yang kata orang-orang kamu pasti bangkrut. Kamu pasti gagal. Kamu pasti tidak akan berhasil. Tapi hari ini Yesus tidak kebetulan saudara. Dia punya rencana, dia punya kehendak untuk memulihkan usaha Anda, untuk memulihkan pekerjaan Anda, untuk memulihkan kesehatan Anda, untuk memulihkan kehidupan Anda. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara yang hadir hari ini. Amin. Caranya adalah apa? Datang pada Tuhan hari ini. Ayo buka hatimu. Izinkan Tuhan memberikan air kehidupan kepada saudara. Tinggalkan kehidupan yang lama. Perempuan yang punya suami 5. Bahkan laki-laki yang sama dia sekarang bukan suaminya. Dia bisa dipakai Tuhan untuk merubah satu kampung. Artinya di dalam diri perempuan ini Yesus melihat potensi yang luar biasa. Hal yang sama juga saya mau kasih tahu sama Anda. Yesus melihat potensi yang luar biasa di dalam diri saudara. Dan Yesus mau memunculkan potensi itu keluar untuk dipakai. Guna apa? Guna untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Tujuannya untuk kepentingannya Tuhan.
Amin. Karena itu hari ini saudara datang sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang rubah hidup Anda. Biarkan Tuhan yang bebaskan Anda. Kasihnya begitu luar biasa. Cintanya begitu luar biasa. Gak ada kasih seperti Yesus. Gak ada kasih seperti Tuhan kita. Orang hanya ingat masa lalu kita. Tapi Tuhan berkata, saya tahu masa lalu kamu. Dan saya bisa bereskan masa depan kamu. Amin. Satu cerita buat saudara. Hari ini saya mau katakan, hari ini yang terjadi buat kita, itu karena berdasarkan apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kalau hari ini kita mengalami ekonomi yang bermasalah, coba cek baik, dulunya kita seperti apa. Saya kasih tahu sama saudara, ada seseorang, dia punya usaha bagus, dia punya rumah, dia punya usaha, kontrakan, mobil juga bagus. Dalam berjalannya waktu, semuanya habis lenyap. Satu-satu hilang, mobil hilang, rumah hilang, usahanya hilang. Sekarang tinggal kontrakan saja. Dan kerjaannya kadang ada, kadang hilang. Kenapa? Ternyata latar belakangnya, dia sering ngambil yang bukan milik dia. Uang jatah orang dia ambil. Terus juga dia korupsi di perusahaan. Yang harusnya dia itu adalah milik dari perusahaan, tapi dia ambil. Itu akhirnya membuat dia apa? Itu membuat dia akhirnya mengalami kehilangan segala sesuatunya. Saya cuma mau katakan begini, apakah Tuhan gak bisa pulihkan? Pasti bisa. Caranya apa? Kita bertobat. Kita datang sama Tuhan. Dan kita mengakui di hadapan Tuhan kesalahan kita. Gak usah berusaha tutup-tutupi kesalahan kita. Tuhan sudah tahu kok, betul gak? Expose saja di hadapan Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Karena saya katakan sama saudara, karena apa yang kita tabur hari ini, itu akan kita tuai di masa depan. Jadi langkahnya adalah apa? Hari ini kita mau tabur apa? Kita pernah salah di zaman dulu, ya. Tuhan pulihkan kita, betul. Tapi hari ini kita harus ambil komitmen. Kita mau berubah. Amin. Ada perubahan yang kelihatan. Ada langkah yang kelihatan. Ada perubahan-perubahan yang orang bisa rasakan. Kalau kita gak mau kerjasama dengan Tuhan, bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang gak mau. Tapi Tuhan kesulitan kalau kita masih ada di lokasi yang sama. Israel, kenapa mereka gak masuk tanah perjanjian? Karena mereka masih memikirkan Mesir. Sampai Mesirnya lepas, baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Ngerti sampai di sini? Berarti ada bagian kita yang harus kita lepas. Amin. Seperti perempuan Samaria, dia lepas tempayannya. Dia lepas masa lalunya di sumur itu. Dia lari pulang. Dia ceritain sama semua orang bagaimana lawatan Tuhan terjadi buat dia. Dia gak malu lagi. Dia gak tertuduh lagi. Dia gak cemas lagi. Dan satu kampung hari itu semuanya bertobat, percaya pada Tuhan Yesus. Saya simpulkan saudara, hari ini kita berbicara hidup yang berpusat pada kehendaknya Bapa. Karena makanan kita bukan makanan jasmani, tapi makanan kita melakukan kehendak Bapa. Artinya yang pertama, jangan takut untuk menembus batasan. Menjangkau jiwa, jangan beda-bedain orang. Iya, namanya kita mau menjangkau jiwa. Kadangkala saya punya mobil pun saya pakai untuk jemput orang siapapun, gak apa-apa. Karena buat saya mobil Tuhan kasih buat pakai pelayanan. Dan itu Tuhan berkati luar biasa. Cari kepuasan sejati dalam air hidup. Bukan dalam hal-hal duniawi. Kita cari kepuasan dari air yang menghidupkan. Jadikan kehendak Bapa sebagai makanan kita sehari-hari. Dan satu lagi, jadilah saksi Kristus. Bagikan kabar baik kepada semua orang. Katakan amin. Ingat baik, semua kita yang percaya Yesus diberikan kuasa. Sama-sama katakan, saya diberikan kuasa. Bilang sama kanan kirimu, kamu diberikan kuasa. Kuasa dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Apa yang kita harus lakukan dengan kuasa itu? Ingat ya, saya analogikan begini nih. Perhatikan baik-baik. Saya pengacara, misalkan. Saudara memberikan kuasa sama saya. Maka sebagai pengacara, kuasa yang saudara percayakan, saya harus melakukan seperti yang Anda mau, betul ya? Karena Anda mempercayakan kuasa sama saya, untuk melakukan sesuatu seperti yang Anda mau. Berarti sebagai pengacara, saya harus melakukan kuasa itu, memakai kuasa itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan Anda. Sekarang saya ganti. Kalau saya pakai kuasa yang Anda berikan sama saya gunakan untuk kepentingan saya, kira-kira saya jadi pengacara yang apa menurut Anda? Baik atau jahat? Saya pengacara yang jahat. Kira-kira kalau saya menggunakan kuasa yang Anda percayakan sama saya demi kepentingan saya sendiri, Anda baik-baikin saya atau Anda marah sama saya? Marah. Banyak orang Kristen salah. Dikasih kuasa sama Tuhan, dipakai buat kepentingan dirinya sendiri.
kuasa yang diberikan bukan untuk kepentingan kita, saudara, tapi untuk kepentingan Tuhan. Jadi semua kita dikasih kuasa, hati-hati makanya, amin. Gunakan semua kuasa itu bukan untuk kepentingan kita. Saya pintar ngomong nih, saya jago khotbah nih, saya bisa numbang tangan orang sakit sembuh nih. Tapi itu bukan untuk kejayaan. Wih, saya jadi terkenal, saya jadi punya banyak duit, saya deketin orang kaya dan lain sebagainya. Salahlah saya, marahlah Tuhan, jahatlah saya, betul ya? Tapi kalau saya gunakan kuasa itu untuk kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan senang dengan apa yang saya lakukan. Saudara pengen menyenangkan hati Tuhan, amin. Lakukan kehendak Bapa. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan.